فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Indah ya Abdurrahman Riau. Baik, anak perempuan bintun. Jatah warisnya ada berapa pilihan? Ada dua, yaitu setengah atau 2/3. Kapan setengah? Taib, setengah kalau tidak ada mu'assib, yaitu tidak ada saudara laki-laki, dia anak perempuan satu-satunya. Demikian pula tidak ada musyarikah. Taib. Kemudian yang dapat 2/3 kalau ada musyarikah, yaitu anak semuanya perempuan. Jadi si mayit hanya memiliki anak-anak perempuan, maka anak-anak perempuan ini jatahnya 2/3. Cuma ini tok. Baik, cuma ini saja, syukran. Baik, indak ya Ali, cuma 2 pilihan ini saja untuk 6 jatah anak perempuan. Apakah dia bisa dapat dari jalur lain? Indak Arif, apa itu? Dari jalur asabah. Kapan? Ketika ada ibnun, yaitu ketika ada saudara laki-lakinya. Namanya apa? Asabah jenis apa ini? Asabah bil ghair. Taib. Nah, berarti ada 3 kawan pilihannya. Ada 3 pilihan untuk bintun. Yang pertama dapat setengah, kemungkinan kedua dapat 2/3, kemungkinan ketiga dapat asabah, yaitu setengah dari jatah saudara laki-lakinya, ya tidak? Karena saudara laki-laki 2 kali lipat jatahnya. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita telah selesai membahas tentang jenis-jenis asabah. Sekarang akan babul furuq bainal asabat wal ikhwatil atau wal ikhwati li di sini butuh alif akhwan. Bainal asabati wal ikhwati li kurang alif. Taibab berkaitan dengan perbedaan-perbedaan antara asabah dan ikhwah li Yang ini ibarat dari ringkasan dari pembahasan yang lalu terkait masalah asabah. Yang pertama, antum perhatikan, la yajtami'u fi mas'alatin wahidin asabatan min jihatin mukhtalifah. Ini kaidah. Tidak akan berkumpul dalam satu kasus itu 2 asabah dari arah yang berbeda. Jadi asabah itu tidak mungkin ketika arahnya berbeda itu dalam satu kasus kok ada 2. Misalnya kawan, ketika ada kasus di situ ada ada ibnun, berarti asabahnya 2, ini gimana? Tidak akan mungkin. Kenapa? Karena kaidahnya dalam satu kasus mesti asabahnya cuma 1 jalur. Terus bagaimana kalau berkumpul di situ ada ibnun, ada ammun, ada akhun? Maka kaidahnya al-aqwa wal aqrab yusqitu man kana dha'ifan aw ab'ad minhu. Ini sebagaimana kalimat setelahnya. Balil aqwa wal aqrabu
yusqitu man kana dha'ifan aw ab'ada minhu. Tapi yang lebih kuat dan lebih dekat keasabahannya itu akan menjatuhkan asabah yang lemah atau jauh. Contoh kan, berkumpul ibnun, ammun dan akhun. Maka siapa yang paling kuat? Ibnun. Maka ibnun menjatuhkan ammun dan akhun, ya kan? Ammun dan akhun tidak dapat. Ini untuk yang aqwa. Ya, ibnun paling kuat. Kemudian akrab. Contoh yang akrab bagaimana? Seperti ibnun dan ibnul ibn. Ya, ibnun dan ibnul ibn sama-sama ibn, ya kan? Cuman ibnun lebih dekat karena dia satu track, ya kan, satu tingkatan. Kalau ibnul ibn kan di bawahnya cucu, ya, dia tingkatannya cucu, ini tingkatan anak. Berarti yang dapat siapa? Ketika dalam kasus warisan di situ, nah, pewarisnya adalah zaujun, ibnun, kemudian ibnul ibn, yang dapat siapa? Berarti cuma zauj dan sisanya untuk ibnun. Ibnul ibn dikasih enggak? Tidak. Kenapa? Kan dia asobah. Jawabannya apa, Ustaz Khuzaimah? Karena dia jatuh disebabkan ibn, sebab dia lebih jauh. Nah, baik. Kemudian faedah kedua, idza ijtama'a asabatani fa aktsar min nafsil jihah wal quwwah. Ya, sekarang masalahnya apabila berkumpul dua asabah atau lebih tapi dari satu arah, dari arah yang sama dan kekuatan yang sama. Kalau tadi ya kawan, arahnya beda maka mesti asabahnya cuma satu, ya kan? Tapi kalau sekarang berkumpul asabah, ya, dari apa, jihah yang sama, arah yang sama dan kekuatan juga sama, maka bagaimana? Fa innahum yatasyarakuna fit ta'sib. Maka mereka ini berserikat dalam asabah. Jadi harta sisa tersebut, ya, dalam pembagian waris yang untuk asabah dibagi sesama asabah. Contoh kawan, misal salah satu abna, 3 anak laki-laki. Ini kan semuanya asabah, ya tidak? Tayyib, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini berkumpul 3 asabah, tapi satu jihah, yaitu anak. Kemudian kuwah juga satu, yaitu sama-sama ibnun, ya kan? Maka mereka yatasyarakun. Jadi dibagi rata 3 orang tersebut. Nah, berarti kalau ada kasus misalnya mayit, ahli warisnya zaujatun, kemudian salah satu abna, kemudian ammun dan akhun syakik, ya, awangan saja ini, tidak bisa insyaallah. Taib, zaujatun, salah satu abna, ammun, kemudian akh syakik. Taib, bagaimana penyelesaiannya Muhammad aja? Boleh cara-cara. Yang dapat siapa? Yang pertama, zaujah dapat berapa? 1/8. Kenapa? Karena ada abna, ada anak laki-laki. Baik. Kemudian yang kedua, siapa yang dapat? Zaujah tadi dikasih 1/8. Kemudian yang lainnya dikasih siapa? 3 anak laki-laki, paman, kemudian siapa? Syakik. Siapa yang dikasih dari 3 orang ini? Kasih semua atau gimana? Nah, mereka ini semuanya laki-laki. Laki-laki dalam hitungan waris adalah asabah, ya kan? Berkumpul di sini 3 jenis asabah dari tingkat yang beda-beda. Taib, terus yang dikasih siapa? Abdurrahman aja. Siapa? Ibn, 3 orang anak laki-laki.
Paman dikasih enggak? Jatuh. Kemudian siapa? Akh syakik jatuh. Naam. Baik. Berarti yang dikasih 3 anak laki-laki. Berarti berapa? 7/8 dibagi 3. 7/8 dibagi 3. Berarti dijadikan per berapa? 7/8 dibagi 3. Berarti di per berapa? Biar bisa dibagi berapa Huzaimah? 24, ya kan? 24 dikalikan 24 berarti 8, biar 24 kali 3 berarti zaujah dapat 3 bagian, kemudian ibnun dapat berapa bagian masing-masingnya? 7, ya kan? Masing-masing dapat 7 bagian. Karena 7 berapa? 21. Yang 3 tadi untuk zaujah berarti total 24. Pas sudah. Baik. Yang ketiga, idza kana ashabul mas'alati kulluhum asabatin. Nah, baik. Asabatin bi anfusihim min jihatin wahidah. Fa aslul mas'alati min adadi ru'usihim. Nah, ini mudah. Apabila ya ahli waris dalam suatu masalah semuanya adalah asabah bi anfusihim. Ya, semuanya asabah bin nafs. Dari arah yang sama kan. Misalnya apa? Ahli warisnya cuma 10 orang anak laki-laki misalnya. Maka gampang, tinggal harta dibagi berapa? Bagi 10, ya kan? Cuman itu tok. Maka dikatakan di sini, maka aslul masalah min adadi ru'usihim, yaitu pokok pembagian, ya, pokok pembagian untuk menyelesaikan kasus itu angkanya berapa? Yaitu ditetapkan sesuai dengan jumlah kepala mereka. Ya, 1 orang kan kepalanya 1. Ya. Misalnya meninggal, kemudian ahli warisnya cuma 5 orang anak laki-laki, maka berarti harta tinggal dibagi berapa Ahmad? Dibagi 5, sudah selesai. Harta dibagi 5, selesai. Baik. Wal wahid minhum yu'addu bi ra'sin wahid, ya. Masing-masing person, setiap individu dari mereka ini dikategorikan apa? 1 kepala. Baik, misal khamsatu abna fa asrul mas'alah khamsah. Misalnya ahli waris ada cuman 5 orang anak laki-laki. Berarti yang menjadi apa? Menjadi bilangan pokok untuk menyelesaikan kasus ini pembagiannya dengan apa? Bilangannya 5. 5. Ya berarti harta dibagi 5 semuanya karena anak laki-lakinya 5. Baik. Ini asabah bi anfusihim. Ya semuanya anak laki-laki. Sekarang masalahnya kalau ada anak perempuan gimana? Yang keempat sekarang. Al-asabat bil ghair fima bainahum. Haddu dzakari mithlu haddil unthayain. Baik, sekarang asabat bil ghair. Asabat dengan sebab orang lain, yaitu siapa saja asabat bil ghair. Diingat siapa saja yang masuk asabat bil ghair. Indak ya Khadir. Sama-sama ada ra-nya. Ashabun nisfi, ya perempuan dari ashabun nisfi dengan syarat ada akhnya, ada mu'assibnya. Baik. Berarti jatah laki-laki itu 2 kali lipat jatah perempuan. Misal ibnun wa bintun. Misalnya kawan ada kasus mayit, ya ahli warisnya ibnun wa bintun. Berarti tinggal dibagi berapa Syukron? Bagi 3. Kenapa?
Karena laki-laki dihitung 2 kepala. Paham? Laki-laki dihitung 2, perempuan dihitung 1. Ya kan? Maka fa aslul mas'alah thalathah. Ya, aslul masalahnya taib bilangan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus ini 3. Ya. Maksudnya 3 ini apa? Harta itu nanti dibagi 3. Paham di sana? Nah, harus paham. Taib dibagi 3 min adadi ru'usihim, dari jumlah kepala mereka, kan? Nah, anak laki-laki dihitung 2. Ya, seakan-akan 2, kemudian bintun 1. Wa in syi'ta faqul, jika kamu ingin katakan bihasabil yuhsabul wahidu minadz dzukur bi ra'sain wa tuhsabul wahidatu minal inath bi ra'sin wahid. Ya, ini mudahnya. Jika kamu ingin katakan saja mudahnya, satu orang anak laki-laki itu dihitung 2 kepala, sedangkan satu anak perempuan dihitung 1 kepala. Itu cara mudahnya. Baik. Kemudian faedah kelima, anal asabah ma'al ghair hunnal akhawat wa laisal banat. Ini penegasan lagi dan telah kita lewati pada pembahasan itu. Asabah ma'al ghair itu adalah akhawatnya. Karena kaidahnya apa? Akhawat bersama dengan banat, mereka itu jadi apa? Asabah. Jadi yang menjadi asabah adalah akhawatnya. Sedangkan banat menjadi asabah tidak. Tidak. Kenapa? Karena mereka tetap dapat jatah waris. Nah, kalau sendirian ya setengah, kalau lebih dari 1, 2/3. Baik. Kemudian yang keenam, al-ikhwah li'um laisa fihim asabatun abada. Ini laki-laki yang tidak bisa jadi asabah, ya ini apa? Ikhwah li'um, saudara seibu. Saudara laki-laki seibu ini tidak bisa jadi asabah. Nah, padahal kalau di masyarakat kita, nah, kedekatan saudara seibu dengan saudara seayah lebih dekat mana? Saudara seibu biasanya. Saudara seibu biasanya lebih dekat, ya, dibandingkan saudara seayah. Tapi kalau dalam hitungan warisan lebih kuat mana? Saudara seayah. Nah, kenapa ahli ab itu bisa jadi asabah, sedangkan ahli tidak bisa jadi asabah. Kemudian yang ketujuh, al-ikhwah li laisa baina dzakarihim wa unthahum farqun bal hum mutasawin fima bainahum. Baik. Ini kasus satu-satunya bedanya ahli dengan yang lainnya, kawan. Saudara-saudara seibu, ya, tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan di kalangan mereka. Tapi mereka semuanya sama, dibagi rata. Ya, jatah ikhwah li'um berapa? Jatah ikhwah li'um Pak Agus? Ingat enggak? Nah, ini sudah enggak pada nyambung ini Bapak-bapak. Baik. Nah, ikhwah li'um jatahnya berapa Hamzah? Ada berapa kemungkinan ikhwah li'um? Hah? Apa? 1/6. 1/3 ada enggak? Nah, coba dicek. Baik, dicek lagi. Jangan gengsi untuk buka ke depan. Baik, ada 1/3. Kapan itu? Kalau lebih dari 1. Nah, ini yang malah masalah kita itu. Lebih dari 1 ikhwah li'um. Lebih dari 1. Nah, tapi kalau sendirian baru dia cuma dapat 1/6. Nah, kalau lebih dari 1 intinya mereka dapat 1/3. Nah, kalau ikhwah li'um ini ada apa? Misalnya saudari perempuan seibu dan saudara perempuan seibu, ya, laki-laki perempuan, maka dibagi rata. 1/3 itu dibagi rata untuk 2 orang ini, laki-laki perempuan tidak dibedakan. Ini untuk kasus ikhwah li'um. Paham? Nah, baik. Saudara seibu ikhwan ini dapat 1/3. Nah, jika apa? Jumlahnya 2 atau lebih, dengan syarat apa? Tidak ada bapak si mayit atau kakek si mayit. Demikian pula tidak ada anak, ya kan, tidak ada keturunan.
tidak ada far'ul waris secara mutlak. Maka ikhwah li'um baru dapat sepertiga. Nah, dan sepertiga ini dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Ini satu-satunya kasus yang laki-laki dan perempuan disamakan, yaitu pada kasus ikhwah li'um, diingat-ingat. Adapun pada kasus asabat, untuk asabat ikhwan, maka laki-laki 2 kali lipat perempuan. Wa in syi'ta faqul, jika kamu ingin maka ucapkan yang mudah, al akhli wal ukhtu li kullu wahidin minhuma yu'addu bi ra'sin wahid. Ini mudahnya, yaitu saudara laki-laki seibu dan saudara perempuan seibu, masing-masing dari keduanya dihitung satu kepala. Ya, jadi pembagiannya cukup dibagi 2. Nah, beda kalau selain ikhwah li'um. Untuk asabah bil ghair, ya, asabah bil ghair, maka laki-laki 2 kali lipat perempuan. Baik. Nah, sekarang antum bisa lihat bab tartibil asabat min haitsul jiha wal quwwah. Ini ringkasan dari yang telah lalu, dihafal untuk ditanyakan berikutnya, kawan. Tartibul asabat min haitsul jiha ala 5 maratib. Urut-urutan asabah dari sisi apa? Dari sisi arahnya itu ada 5 tingkatan. Wa asnafuhum asyrah, dan jenis mereka itu ada 10. Jadi dari 5 tingkatan ini ada 10 jenisnya, 10 anggotanya. Wahia, yaitu al-martabatul ula, ini tingkatan pertama, ini paling kuat. Tingkatan pertama jihatul bunuwah, arah 6 bunuwah, yaitu 6 keturunan. Karena dalam pewarisan yang paling kuat ya keturunan. Wahum, mereka ini yang pertama al-ibn, ini paling kuat. Asabah paling kuat ya anak laki-laki. Yang kedua ibnul ibn wa in nazalu. Ibnul ibn yaitu apa? Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Wa in nazalu, walaupun ke bawah terus, ibnul ibn. Tapi syaratnya ibnul ibn bisa dapat warisan sebagai asabah dengan syarat tidak ada yang di atasnya, yaitu ibn. Ini dari sisi jihah, ya, dari sisi jihah. Nama yang pertama bunuwah, keturunan. Al-martabatu tsaniyah, tingkatan kedua jihatul ubuwah, arah apa? Orang tua. Orang tua wahum, mereka adalah al-ab, ya, ayah langsung dari si mayit. Yang kedua adalah waljad, yaitu kakek, yaitu ayahnya ayah, ya, dari si mayit. Wa in alau, walaupun naik ke atas terus, abul ab, abul ab, dan terus abu abil ab, terus ke atas. Al-martabatu tsalitsah, tingkatan yang ketiga jihatul ukhuwah, arah apa? Saudara. Saudara ini menyamping. Kalau tadi kan pertama ke bawah, kedua ke atas, ketiga menyamping ke saudara si mayit, saudara-saudara si mayit. Siapa mereka ini? Al-akh syakik, ini yang paling kuatnya, saudara kandung, seibu seayah. Yang ketiga al-akh li'ab, ya, saudara sebapak. Wa abna'uhuma minadzukur wa in nazalu, dan anak keduanya, baik anak saudara kandung ataupun anak saudara sebapak, turun terus ke bawah. Kemudian al-martabatur rabi'ah, tingkatan yang keempat jihatul umumah, ya, arah, ya, dari apa? Paman. Arah paman yaitu apa? Taib, berarti naik. Ya, paman ini kan siapanya mayit? Berarti saudara ayahnya, ya kan? Saudara ayahnya. Jadi ayah sudah nggak ada, berarti menyamping ke saudara ayah. Itulah am. Saudara ayah itu am. Ada 2 jenis, ammu syakik, yaitu ayah kandung, paman kandung, berarti saudara seibu sebapak bagi ayah si mayit. Kemudian yang ke-8 al-am li'ab wa abna'uhuma wa in nazalu, ya, paman sebapak dan anak keturunan keduanya walaupun turun terus ke bawah, yaitu anak-anak mereka.
Al-martabatul khamisah yang terakhir ini paling lemah jihatul wala. Ya, dari arah wala wa huma al-mu'tiq dan mu'tiqah. Ya, mu'tiq dan mu'tiqah kalau masih ada yang di atasnya tadi dia tidak akan dapat. Tapi kaidahnya kapan saja ada martabah yang pertama, maka martabah kedua, ketiga, keempat, kelima tidak akan dapat. Demikian pula martabat kedua syaratnya untuk dapat yaitu kalau tidak ada martabat yang pertama. Demikian seterusnya. Barakallahu fikum. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta